Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika sebuah ramalan kembali mengguncang panggung politik nasional? Bagaimana jika nama besar yang selama ini identik dengan kekuasaan justru disebut akan menghadapi akhir dari dominasinya? Dan bagaimana jika semua itu diarahkan pada satu tahun yang sama, 2026? Malam ini, publik kembali dibuat terdiam, sekaligus resah, oleh satu narasi yang beredar cepat, senyap, namun menghunjam. Ramalan Hart Gumai tentang Puan Maharani yang disebut-sebut akan lengser pada tahun 2026. Sebuah ramalan yang tidak disampaikan dengan teriakan, tetapi dengan simbol, isyarat, dan metafora yang justru membuatnya terasa lebih menakutkan. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan resmi, tidak ada mikrofon yang disodorkan ke wajah sang peramal. Namun justru dari kesenyapan itulah ramalan ini lahir. Nama Hart Gumai kembali beredar dari satu percakapan tertutup ke percakapan lain. Awalnya hanya dibisikkan di lingkaran kecil, lalu berpindah ke grup pesan, kemudian meloncat ke media sosial, hingga akhirnya menjadi bahan diskusi publik yang tak terelakkan. Seperti api kecil yang dibiarkan, lalu tiba-tiba membakar ladang kering. Menurut beberapa sumber yang mengaku mendengar langsung penuturan Hart Gumai, ramalan ini tidak disampaikan dengan nada sensasional. Tidak ada tawa, tidak ada gaya teatrikal. Yang ada justru wajah serius, jeda panjang, dan kalimat pendek yang terasa berat. Ia hanya mengatakan satu hal yang kemudian menjadi pusat perhatian. Ada kursi besar yang tidak roboh, tapi ditinggalkan. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun ketika nama Puan Maharani disebut sebagai sosok yang terhubung dengan simbol tersebut, maknanya berubah menjadi ledakan spekulasi. Puan Maharani selama ini dikenal sebagai figur sentral dalam panggung politik nasional. Namanya lekat dengan kekuasaan, struktur, dan kesinambungan politik. Ia bukan sekadar individu, melainkan simbol dari kekuatan politik besar yang telah berakar puluhan tahun. Maka ketika sebuah ramalan menyebut adanya lengser, publik pun bertanya, lengser dari apa? Lengser oleh siapa? Dan mengapa tahun 2026? Ramalan yang tidak menyebut kejatuhan. Menariknya, Hart Gumai tidak menggunakan kata jatuh, terjungkal, atau dikalahkan. Ia justru menolak istilah-istilah itu. Dalam narasi yang beredar, ia menegaskan bahwa yang ia lihat bukanlah kehancuran mendadak, melainkan pengakhiran yang pelan, rapi, dan hampir tidak disadari. Ia menyebut proses itu sebagai peralihan yang terlihat wajar, tapi menyimpan luka di dalam. Simbol yang ia sampaikan pun tidak biasa. Bukan petir, bukan gempa, bukan api besar. Ia menyebut kursi kekuasaan dengan kaki yang mulai rapuh, namun bagian atasnya masih tampak kokoh. Dari luar terlihat stabil, dari dalam mulai kehilangan penopang. Bagi sebagian pengamat spiritual, simbol ini dimaknai sebagai kekuasaan yang masih sah secara formal, namun mulai kehilangan legitimasi emosional dan politik. Dan disinilah nama Puan Maharani terus disebut-sebut. Mengapa ramalan ini terasa berbeda? Publik Indonesia tidak asing dengan ramalan politik, namun ada sesuatu yang membuat ramalan kali ini terasa lebih menggigit. Bukan karena siapa yang diramal, melainkan kapan dan bagaimana ramalan itu muncul. Ramalan ini muncul di tengah perubahan peta kekuatan nasional, dinamika internal elit politik, pergeseran kepercayaan publik, dan kejenuhan masyarakat terhadap pola kekuasaan lama. Hart Gumai, menurut sumber terdekatnya, menyebut bahwa tahun 2026 adalah titik puncak, bukan awal. Artinya, apa yang akan terjadi di tahun itu adalah hasil dari rangkaian keputusan, konflik, dan arah politik yang telah berjalan jauh sebelumnya. Ia menyebut, yang berakhir di 2026 sesungguhnya sudah mulai kehilangan kekuatan jauh sebelumnya. Kalimat ini kemudian ditafsirkan sebagai peringatan, bukan vonis. Nama Puan dalam lingkaran ramalan. Mengapa Puan Maharani? Pertanyaan ini terus bergema. Hart Gumai sendiri dalam penuturan yang beredar disebut juga tidak menyebut nama secara agresif. Ia hanya mengaitkan simbol kekuasaan perempuan, garis keturunan kuat, dan posisi strategis yang selama ini sulit digoyahkan. Namun tafsir publik mengerucut pada satu nama. Bukan karena kebencian, bukan pula karena sensasi semata, melainkan karena posisi dan simbol politik yang melekat pada dirinya. Dalam dunia ramalan, simbol seringkali lebih penting daripada nama,
Namun ketika simbol dan realitas terasa saling beririsan, spekulasi pun tak terelakkan. Sebagian pihak menilai ramalan ini terlalu tini, sebagian lain menyebutnya terlalu berani. Namun ada pula yang melihatnya sebagai cerminan kegelisahan kolektif. Antara ramalan dan realitas. Perlu ditegaskan, hingga titik ini tidak ada pernyataan resmi, tidak ada fakta politik yang membenarkan atau membantah ramalan tersebut. Semua masih berada di ranah tafsir, narasi, dan keyakinan personal. Namun sejarah menunjukkan, ramalan, benar atau salah, seringkali memiliki kekuatan psikologis. Ia bisa membentuk persepsi, mempengaruhi sikap, bahkan mengubah arah percakapan nasional. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sebenarnya dari ramalan Hart Gumai ini. Bukan pada kepastian terjadinya, melainkan pada kegelisahan yang ia tanamkan. Isu ini tidak berhenti pada satu kalimat ramalan yang beredar diam-diam. Justru setelahnya, gelombang tafsir mulai bermunculan, seperti riak air yang membesar setelah sebuah batu dijatuhkan ke danau tenang. Percakapan politik yang sebelumnya terdengar formal dan terukur, perlahan berubah nada. Ada kegelisahan yang tak diucapkan secara terbuka, namun terasa jelas di balik pernyataan-pernyataan resmi para elit. Beberapa hari setelah potongan ramalan Hart Gumai menyebar, sejumlah pengamat mulai mencatat adanya perubahan sikap dalam dinamika internal kekuasaan. Tidak frontal, tidak meledak-ledak, tetapi terasa ganjil. Keputusan-keputusan strategis mulai dipertanyakan. Dukungan yang dulu solid kini terdengar bersyarat. Bahasa tubuh para tokoh politik dalam berbagai acara publik seolah menyimpan jarak yang sebelumnya tidak ada. Dalam lingkaran terbatas, Hart Gumai disebut kembali menyampaikan kelanjutan penglihatannya. Kali ini bukan simbol kursi, melainkan ruang besar dengan banyak pintu, di mana satu pintu perlahan tertutup, sementara pintu lain terbuka. Namun bukan untuk orang yang sama. Ia menggambarkan suasana dingin, sunyi, dan penuh pertimbangan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa waktu telah bergerak. Ia menekankan satu hal yang kemudian menjadi kunci tafsir banyak pihak. Bukan disingkirkan, tapi dilepaskan. Kalimat itu memantik diskusi panjang. Dalam dunia politik, disingkirkan berarti ada lawan yang menang. Namun dilepaskan mengandung makna berbeda. Seolah kekuasaan itu sendiri yang tidak lagi menggenggam atau lingkungan yang perlahan melepaskan pegangan. Di saat yang sama, publik mulai mengaitkan ramalan ini dengan berbagai peristiwa yang tampak tidak saling berhubungan. Pernyataan elit yang mulai berbeda arah, wacana regenerasi yang semakin sering disebut, hingga munculnya figur-figur baru yang tiba-tiba mendapat sorotan lebih besar. Semua itu dirangkai menjadi satu benang merah oleh mereka yang percaya bahwa ramalan bukan sekedar kata-kata, melainkan pembacaan arah zaman. Nama Puan Maharani pun kembali menjadi pusat perbincangan. Bukan dalam konteks serangan, melainkan dalam bingkai pertanyaan. Apakah kekuasaan lama masih sepenuhnya relevan dengan dinamika baru? Apakah simbol politik yang kuat di masa lalu masih memiliki daya cengkram yang sama di masa mendatang? Hart Gumai menurut sumber yang sama melihat adanya energi kelelahan. Bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan struktural. Sebuah kekuatan besar yang terlalu lama menopang beban hingga akhirnya memilih untuk tidak lagi berada di garis depan. Ia menyebut ini sebagai fase penyerahan tongkat, bukan karena kalah, melainkan karena arah angin sudah berubah. Narasi ini kemudian berkembang liar di ruang publik. Media sosial dipenuhi potongan-potongan tafsir. Ada yang menghubungkannya dengan perubahan konstelasi kekuatan parlemen, ada yang mengaitkannya dengan dinamika partai, bahkan ada yang melihatnya sebagai konsekuensi dari kejenuhan publik terhadap figur-figur lama. Namun yang menarik, tidak ada bantahan keras. Tidak ada reaksi emosional yang meledak-ledak. Justru yang muncul adalah sikap tenang, seolah semua pihak sedang membaca peta yang sama, tetapi memilih diam. Dalam dunia politik, diam seringkali lebih bising daripada teriakan. Hart Gumai juga disebut melihat simbol air surut. Bukan banjir yang menghancurkan, melainkan laut yang perlahan menarik diri dari pantai. Dari kejauhan, pantai itu masih terlihat sama. Namun mereka yang terbiasa membaca tanda alam, tahu air yang surut menandakan perubahan besar yang sedang disiapkan.
Simbol ini kemudian ditafsirkan sebagai menyusutnya pengaruh, bukan secara hukum atau jabatan, tetapi dalam kemampuan mengendalikan arah. Kekuasaan yang secara formal masih ada, namun secara real mulai tereduksi oleh waktu dan situasi. Di titik ini narasi ramalan mulai bercampur dengan analisis politik. Sebagian pengamat menyebut bahwa apa yang disampaikan Hart Gumai sejatinya adalah refleksi dari siklus kekuasaan. Setiap era memiliki tokohnya sendiri, dan setiap tokoh pada akhirnya harus menghadapi fase transisi. Ramalan hanya memberi bahasa simbolik pada proses yang sebenarnya jamak terjadi. Namun bagi publik awam, bahasa simbolik justru terasa lebih kuat. Ia menyentuh sisi emosional, bukan sekedar rasional. Ia menghadirkan rasa penasaran, sekaligus ketakutan akan perubahan. Menariknya, Hart Gumai berulang kali menegaskan bahwa tahun 2026 bukan tahun kehancuran. Ia menyebutnya sebagai tahun penutupan buku lama, sebelum buku baru dibuka oleh tangan yang berbeda. Siapa tangan itu? Ia tidak pernah menjelaskan secara gamblang. Yang ia tekankan hanyalah satu pesan. Jangan melawan arus ketika waktunya tiba. Pesan ini ditafsirkan sebagai nasihat, bukan ancaman. Sebuah peringatan halus bahwa mempertahankan sesuatu yang sudah mulai dilepas oleh zaman justru akan menimbulkan luka lebih dalam. Di tengah derasnya spekulasi, sebagian masyarakat mulai bersikap lebih reflektif. Ramalan ini tidak lagi dilihat semata-mata sebagai cerita tentang satu nama, melainkan tentang perubahan generasi, perubahan gaya kepemimpinan, dan perubahan harapan publik. Nama Puan Maharani dalam konteks ini menjadi simbol dari fase yang sedang diuji oleh waktu. Apakah semua ini akan benar-benar terjadi? Tidak ada yang tahu. Bahkan Hart Gumai sendiri menurut sumber terdekatnya menyebut bahwa ramalan bukan kepastian mutlak. Ia hanya membaca arah, bukan menentukan tujuan. Namun satu hal tidak bisa dipungkiri. Sejak ramalan ini beredar, tahun 2026 tidak lagi terasa jauh. Ia hadir lebih dekat, lebih nyata, dan lebih syarat makna. Setiap keputusan politik kini seolah dibaca dengan kacamata baru. Setiap langkah ditafsirkan sebagai bagian dari menuju atau menjauhi titik lengser yang diramalkan. Dan disinilah kekuatan terbesar dari narasi ini bekerja. Bukan pada kebenaran yang akan diuji nanti, namun pada perubahan cara pandang hari ini. Cerita ini belum selesai. Justru semakin dalam ia diikuti, semakin banyak lapisan yang terbuka. Apa yang semula hanya bisikan, kini telah menjadi percakapan nasional yang tak bisa dihindari. Dan waktu, perlahan tapi pasti, bergerak menuju angka yang sama-sama kita tunggu jawabannya. Seiring waktu berjalan, narasi ini tidak lagi berdiri sebagai ramalan tunggal yang berdengung di ruang publik. Ia mulai berkelindan dengan peristiwa-peristiwa nyata, menciptakan kesan seolah garis antara ramalan dan realitas kian menipis. Setiap pernyataan elit, setiap gestur politik, bahkan setiap keheningan yang terlalu panjang, kini dibaca dengan kacamata berbeda. Di balik layar, sejumlah sumber menyebut adanya perubahan pola komunikasi di lingkar kekuasaan. Pertemuan-pertemuan yang dulu berlangsung rutin, kini mulai jarang terdengar. Koordinasi yang sebelumnya cair menjadi lebih formal dan berjarak. Tidak ada konflik terbuka, namun suasana terasa seperti ruang yang perlahan kehilangan kehangatan. Dalam politik, perubahan atmosfer seringkali menjadi penanda lebih awal daripada perubahan struktur. Hart Gumai, dalam penuturan lanjutan yang kembali beredar, disebut melihat simbol benang-benang yang saling terhubung, lalu satu persatu terlepas tanpa putus secara paksa. Ia menggambarkan proses ini sebagai pelepasan yang disengaja, bukan pemutusan yang dipaksakan. Benang itu masih utuh, namun tidak lagi menahan beban yang sama. Simbol tersebut ditafsirkan sebagai relasi kekuasaan yang mulai berubah sifat. Bukan hilang, melainkan bergeser. Dukungan yang dulu tanpa syarat kini disertai pertimbangan. Loyalitas yang dulu mutlak kini mulai mencari keseimbangan baru. Dalam konteks ini, lengser bukan peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari banyak pelepasan kecil. Di ruang publik, perbincangan mulai berubah nada. Jika sebelumnya didominasi rasa kaget dan spekulasi, kini muncul diskusi yang lebih reflektif. Banyak yang mulai bertanya, apakah ini sekadar ramalan, ataukah cermin dari dinamika yang memang sedang berlangsung?
Apakah masyarakat secara kolektif sedang bersiap menyambut wajah baru kepemimpinan meski belum sepenuhnya sadar? Nama Puan Maharani, sekali lagi, tidak diseret sebagai objek serangan. Justru yang menguat adalah narasi tentang fase. Bahwa setiap tokoh, sekuat apapun posisinya, pada akhirnya akan berhadapan dengan momen di mana perannya mulai didefinisikan ulang. Bukan karena gagal, melainkan karena waktu menuntut pergeseran. Hart Gumai disebut melihat satu simbol lain yang cukup mengusik. Jam besar tanpa jarum menit, hanya jarum jam yang bergerak lambat. Ia menafsirkan ini sebagai periode panjang yang terasa singkat ketika telah dilewati. Tahun-tahun menjelang 2026, menurutnya, akan terasa biasa saja bagi sebagian orang. Namun ketika disadari, posisi sudah berubah. Simbol ini menguatkan tafsir bahwa tidak akan ada kejadian tunggal yang bisa ditunjuk sebagai penyebab. Tidak ada satu tanggal yang bisa ditandai sebagai awal lengser. Semua terjadi secara gradual, nyaris alami. Ketika orang sadar, posisi itu sudah tidak lagi berada di tangan yang sama. Pengamat politik yang mencoba bersikap rasional mulai menyampaikan analisis yang menarik. Mereka menilai bahwa ramalan seperti ini seringkali muncul ketika sebuah sistem berada di persimpangan. Bukan ramalan yang menciptakan perubahan, melainkan perubahan yang melahirkan ramalan. Dalam konteks ini, Hart Gumai dianggap membaca gelombang, bukan menciptakannya. Namun tetap saja, bagi publik luas, narasi simbolik jauh lebih membekas dibandingkan grafik atau data. Ketika Hart Gumai menyebut kekuasaan yang tidak lagi diperjuangkan dengan keras, banyak yang menafsirkannya sebagai tanda kelelahan kolektif di tubuh struktur politik lama. Sebuah sistem yang telah lama berdiri, kini mulai mencari bentuk baru agar tetap relevan. Di sisi lain, muncul pula suara-suara yang mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam determinisme ramalan. Mereka menekankan bahwa politik adalah ruang pilihan, bukan takdir mutlak. Namun suara ini sering tenggelam di tengah arus besar narasi yang lebih emosional dan simbolik. Yang tak kalah menarik, tidak ada upaya serius untuk meredam isu ini. Tidak ada klarifikasi panjang, tidak ada bantahan keras. Keheningan justru memberi ruang bagi tafsir untuk tumbuh. Dalam banyak kasus, keheningan seperti ini bisa dibaca sebagai keyakinan diri, namun bisa juga dibaca sebagai sikap menunggu, membiarkan waktu yang menjawab. Hart Gumai, dalam potongan narasi terakhir yang beredar, disebut menegaskan bahwa ia tidak melihat kehancuran nama, melainkan pergeseran peran. Ia menyebut bahwa sosok yang ia lihat tetap memiliki pengaruh, tetap dihormati, namun tidak lagi berada di pusat kendali. Seperti matahari sore yang masih terang, namun tidak lagi berada di puncak langit. Simbol matahari ini kemudian memicu tafsir lebih dalam. Matahari sore tidak hilang, namun memberi ruang bagi malam untuk datang. Malam bukan berarti gelap semata, melainkan waktu bagi cahaya lain untuk muncul. Tafsir ini dipandang sebagai pesan bahwa lengser bukan akhir, melainkan transisi. Di tengah semua ini, masyarakat perlahan terbiasa dengan gagasan bahwa 2026 akan menjadi tahun penting. Tanpa sadar, publik mulai menilai setiap peristiwa politik dengan pertanyaan yang sama. Apakah ini bagian dari proses menuju perubahan yang diramalkan? Pertanyaan ini, meski tidak terucap, membentuk kesadaran kolektif yang baru. Dan mungkin, disitulah titik paling krusial dari seluruh narasi ini. Bukan pada apakah ramalan itu benar atau salah, melainkan pada bagaimana ia mengubah cara orang memandang kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai aliran yang bisa berpindah ketika waktunya tiba. Waktu terus bergerak, tahun demi tahun akan dilalui, dan di setiap langkah, ramalan ini akan terus dibawa sebagai bayangan, kadang samar, kadang jelas, menunggu saat di mana realitas akhirnya berbicara lebih lantang daripada simbol. Cerita ini semakin mendekati inti, bukan dengan ledakan, melainkan dengan kesunyian yang penuh makna. Dan di balik kesunyian itu, satu pertanyaan terus menggema. Apakah lengser yang diramalkan benar-benar akan menjadi kenyataan, ataukah ia hanya cermin dari perubahan yang sudah lama kita rasakan, namun baru kini berani kita sebutkan? Semakin mendekati tahun-tahun krusial, narasi ini kian terasa seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah politik nasional. Bukan karena ada peristiwa besar yang meledak, melainkan karena akumulasi tanda-tanda kecil yang sulit diabaikan.
Dalam banyak forum tertutup, para elit disebut mulai berbicara dengan bahasa yang lebih berhati-hati. Kata-kata keberlanjutan dan penyesuaian lebih sering muncul dibandingkan dominasi dan kendali. Di lingkaran pengamat, muncul kesadaran baru bahwa perubahan jarang datang dengan gemuruh. Ia sering tiba dalam bentuk pergeseran prioritas, perubahan agenda, dan penataan ulang peran. Inilah yang membuat ramalan Hart Gumai terasa relevan bagi sebagian orang, bukan karena akurasinya yang terbukti, melainkan karena ia sejalan dengan irama yang sedang dimainkan oleh waktu. Sumber yang sama kembali menyebutkan simbol lain yang disampaikan, sebuah jembatan panjang dengan papan yang mulai diganti satu persatu tanpa menghentikan arus lalu lintas di atasnya. Jembatan itu tetap berfungsi, namun tidak lagi sepenuhnya sama. Orang-orang masih melintas, tetapi struktur di bawahnya perlahan diperbaharui. Simbol ini ditafsirkan sebagai rekonstruksi kekuasaan tanpa jeda, sebuah transisi yang tidak memicu kekosongan, namun mengubah fondasi. Di ruang publik, diskusi mulai bergeser dari apakah akan terjadi menjadi bagaimana bentuknya jika terjadi. Ini adalah fase yang menarik, ketika ramalan tidak lagi diperdebatkan sebagai sensasi, tetapi diperlakukan sebagai hipotesis sosial. Banyak yang mulai membicarakan skenario, bukan untuk memastikan, melainkan untuk bersiap. Nama Puan Maharani kembali hadir dalam bingkai yang lebih reflektif, bukan sebagai target, melainkan sebagai figur yang sedang diuji oleh perubahan zaman. Sebagian menilai bahwa kekuatan simbolik yang melekat padanya justru membuat setiap pergeseran terasa lebih kentara. Dalam politik, semakin besar simbol, semakin jelas pula bayangan yang ditinggalkannya saat bergerak. Hart Gumai, menurut potongan narasi yang beredar, menyebut adanya fase penyelarasan ulang. Ia mengatakan bahwa ketika energi tidak lagi sejalan, konflik bukan satu-satunya jalan. Ada kalanya penyesuaian sunyi menjadi pilihan yang lebih elegan. Dalam tafsir ini, lengser bukanlah pengakuan kalah, melainkan pengakuan terhadap perubahan konteks. Seiring itu, muncul pula dinamika baru di sekitar pusat kekuasaan. Figur-figur yang sebelumnya berada di lapis kedua mulai mendapat ruang lebih besar. Wacana tentang regenerasi tidak lagi terdengar sebagai jargon, melainkan sebagai kebutuhan. Ini bukan berarti yang lama disingkirkan, tetapi yang baru diberi tempat. Keheningan dari pihak-pihak terkait tetap terjaga. Tidak ada klarifikasi panjang yang mencoba membantah atau mengafirmasi. Dalam politik, sikap seperti ini sering dibaca sebagai strategi menunggu. Menunggu peta menjadi lebih jelas, menunggu arus menunjukkan arah yang lebih tegas. Simbol lain yang disebutkan adalah daun-daun tua yang gugur tanpa angin kencang. Bagi sebagian orang, ini adalah metafora sederhana tentang siklus. Daun gugur bukan karena badai, melainkan karena waktunya telah tiba. Pohon tidak mati, ia bersiap untuk tunas baru. Tafsir ini memperkuat gagasan bahwa yang terjadi bukanlah kehancuran, melainkan pembaharuan. Masyarakat, di sisi lain, mulai menunjukkan dua reaksi yang kontras. Sebagian merasa cemas, takut akan ketidakpastian. Sebagian lagi merasa berharap, melihat peluang akan arah baru yang lebih segar. Keduanya hidup berdampingan, menciptakan suasana batin nasional yang campur aduk, antara rindu stabilitas dan hasrat perubahan. Para analis mengingatkan bahwa narasi ramalan memiliki daya pengaruh yang unik. Ia tidak mengikat seperti hukum, tetapi menggerakkan imajinasi kolektif. Ketika imajinasi bergerak, sikap pun berubah. Ketika sikap berubah, keputusan mengikuti. Dalam konteks ini, ramalan menjadi katalis, bukan sebab utama. Hart Gumai disebut menutup salah satu penuturannya dengan kalimat yang sederhana namun berat. Yang paling sulit bukan meninggalkan kursi, tapi menerima bahwa kursi itu tidak lagi memanggil. Kalimat ini menyentuh sisi psikologis kekuasaan, bahwa pada akhirnya, legitimasi bukan hanya soal jabatan, melainkan soal panggilan zaman. Di titik ini, narasi tidak lagi berdiri di luar sistem. Ia telah menjadi bagian dari percakapan sistem itu sendiri. Para aktor mungkin tidak menyebutkannya secara terbuka, tetapi jejaknya terasa dalam pilihan kata, dalam jeda yang diambil, dalam keputusan yang ditunda atau dipercepat. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap langkahnya, spekulasi ini semakin menemukan tempatnya, bukan sebagai kebenaran yang dipaksakan, melainkan sebagai kemungkinan yang dipertimbangkan. Publik belajar membaca tanda, bukan untuk memastikan nasib, tetapi untuk memahami arah.
Ketika akhirnya tahun yang dinanti mendekat, barangkali yang terjadi bukanlah momen dramatis yang bisa ditunjuk kamera. Bisa jadi yang terjadi adalah pengumuman biasa, pergeseran peran, atau perubahan struktur yang tampak administratif. Namun, di balik kebiasaan itu, akan ada rasa bahwa sesuatu telah berganti. Dan di sanalah narasi ini menemukan maknanya. Bukan pada sensasi, bukan pada nama, melainkan pada cara kita memahami perubahan. Bahwa lengser tidak selalu berarti jatuh, dan bahwa akhir tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang ia hanyalah penanda bahwa perjalanan telah memasuki ruas yang berbeda, dengan tantangan, harapan, dan wajah-wajah yang tak lagi sama. Menjelang titik yang selama ini disebut-sebut sebagai penanda perubahan, atmosfer politik nasional terasa berbeda. Tidak ada sirene bahaya, tidak pula tanda-tanda kegentingan yang kasat mata. Namun justru disitulah keganjilannya. Segalanya tampak berjalan normal, sementara di bawah permukaan, arus besar bergerak perlahan, membawa sesuatu menuju muara yang baru. Percakapan di ruang-ruang tertutup semakin jarang membahas siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling siap beradaptasi. Ini adalah pergeseran yang halus namun signifikan. Ketika kekuasaan berada di puncaknya, bahasa yang digunakan adalah bahasa kendali. Namun ketika waktu mulai menuntut perubahan, bahasa yang muncul adalah bahasa kesiapan dan keberlanjutan. Dalam salah satu penuturan yang kembali beredar, Hart Gumai disebut melihat simbol cermin besar yang mulai mengabur, bukan pecah. Cermin itu masih berdiri, masih memantulkan bayangan, tetapi tidak lagi setajam dulu. Ia menafsirkan ini sebagai krisis refleksi, sebuah fase ketika figur publik mulai bertanya, bukan lagi apa yang saya kuasai, melainkan apa yang masih relevan dari saya. Simbol ini kemudian dikaitkan dengan kondisi psikologis kekuasaan, bukan tekanan dari luar yang paling berat, melainkan pertanyaan dari dalam. Ketika refleksi mulai kabur, keputusan pun menjadi lebih berhati-hati. Langkah-langkah besar diganti dengan manuver kecil yang aman, dan di titik itulah perubahan seringkali menemukan jalannya. Publik yang selama ini hanya menjadi penonton perlahan ikut membaca situasi, bukan dengan data atau analisis mendalam, melainkan dengan intuisi sosial. Ada perasaan bahwa sesuatu sedang berakhir, meski belum ada yang secara resmi dimulai. Perasaan ini tidak diucapkan serentak, tetapi terasa kolektif. Nama Puan Maharani dalam konteks ini kembali hadir sebagai simbol transisi. Tidak semua orang melihatnya dengan sudut pandang yang sama. Ada yang memaknainya sebagai figur yang akan menghadapi ujian terakhir dari dominasinya. Ada pula yang melihatnya sebagai sosok yang justru akan menentukan bagaimana transisi itu berlangsung, apakah penuh gesekan atau berlangsung mulus. Hart Gumai disebut tidak pernah menyebut adanya perlawanan keras, yang ia lihat justru fase penerimaan yang berat namun elegan. Ia menggambarkannya seperti seseorang yang berdiri di peron, melihat kereta yang selama ini ia tumpangi perlahan bergerak. Ia bisa berlari dan mengejar, namun memilih berdiri, menyadari bahwa perjalanan berikutnya membutuhkan jalur berbeda. Simbol kereta ini ditafsirkan sebagai arah politik yang terus melaju, terlepas dari siapapun yang berada di dalamnya. Kekuasaan dalam pandangan ini bukan milik individu, melainkan alur yang dipinjam sementara. Ketika waktunya habis, alur itu tetap berjalan, hanya penumpangnya yang berganti. Di kalangan analis muncul pandangan bahwa fase ini adalah yang paling menentukan, bukan fase ketika perubahan terjadi, melainkan fase ketika keputusan untuk tidak melawan perubahan diambil. Banyak kekuasaan runtuh bukan karena diserang, tetapi karena gagal membaca kapan harus memberi ruang. Keheningan yang terus dipertahankan oleh pihak-pihak terkait mulai dipahami sebagai bahasa itu sendiri. Tidak sebuah pesan perlu disampaikan dengan kata. Dalam politik, sikap diam seringkali berarti konsolidasi batin, sebuah proses internal yang tidak perlu diumumkan, namun menentukan arah langkah selanjutnya. Hart Gumai juga disebut melihat simbol timbangan yang tidak condong ke kiri atau ke kanan, melainkan berhenti sejenak di tengah. Ia menafsirkan ini sebagai momen jeda, saat sebelum keputusan besar diambil. Timbangan itu tidak rusak, tidak pula hilang. Ia hanya berhenti, seolah menunggu kesadaran penuh sebelum bergerak kembali. Jeda ini dirasakan oleh banyak pihak. Agenda besar ditunda, keputusan strategis diperlambat, dan wacana jangka panjang mulai digantikan dengan pengamanan posisi. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa sistem sedang menata ulang dirinya.
Masyarakat di sisi lain mulai terbiasa dengan gagasan bahwa perubahan tidak selalu datang dengan gegap gempita. Ada yang merasa lega, ada yang kecewa karena tidak ada drama, namun kebanyakan mulai memahami bahwa stabilitas seringkali dijaga justru melalui perubahan yang senyap. Dalam penuturan terakhir yang beredar, Hart Gumai menyampaikan pesan yang terdengar lebih personal daripada simbolik. Ia mengatakan bahwa yang benar-benar menentukan bukan apakah seseorang lengser atau tidak, melainkan bagaimana ia dikenang setelah peran utamanya selesai. Kalimat ini menggeser fokus dari peristiwa ke makna. Pesan tersebut kemudian ditafsirkan sebagai pengingat bahwa kekuasaan adalah fase, bukan identitas abadi. Ketika fase itu selesai, yang tersisa adalah jejak, cara memimpin, cara mengambil keputusan, dan cara menerima perubahan. Menjelang waktu yang terus disebut-sebut, publik mungkin tidak akan melihat satu momen dramatis yang bisa dijadikan penanda tunggal. Tidak ada sirene, tidak ada headline yang langsung mengumumkan akhir. Yang ada hanyalah rangkaian keputusan administratif, pergeseran peran, dan wajah-wajah baru yang mulai lebih sering terlihat di garis depan. Namun di balik kesederhanaan itu, akan ada kesadaran kolektif bahwa sebuah era telah berganti, tidak dengan paksaan, tidak dengan konflik terbuka, melainkan dengan kesepakatan sunyi antara waktu dan keadaan. Dan disitulah narasi ini menemukan penutupnya yang paling jujur, bahwa ramalan pada akhirnya bukan tentang meramalkan nasib seseorang, melainkan tentang membaca kesiapan sebuah sistem untuk berubah. Nama-nama bisa berganti, posisi bisa berpindah, tetapi pelajaran tentang menerima transisi akan tetap relevan. Apakah semua yang diceritakan ini akan terjadi persis seperti yang dibayangkan? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun satu hal menjadi jelas, ketika waktu bergerak dan kesadaran ikut menyertainya, perubahan tidak lagi terasa menakutkan. Ia menjadi bagian dari perjalanan, sebuah langkah maju yang lahir dari keberanian untuk melepaskan demi memberi ruang bagi arah yang baru.